Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji serta syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam serta nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kenikmatan sehat oleh Allah agar kita dapat menuntut ilmu. Apabila ada teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, tetangga kita yang kurang sehat atau sedang sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk hari ini Pak Ubay akan menjelaskan atau menerangkan pelajaran Al-Quran hadis yang ada di buku paket. Dibuka buku paketnya Al-Quran hadis halaman 89, pelajaran yang ketujuh, pembahasan surah At-Tin. Ya, kalian buka, nanti kalian simak baik-baik videonya, jangan kalian cepatkan atau kalian skip. Jangan ya, disimak baik-baik, didengarkan biar kalian paham. Ya, nggak ada manusia dilahirkan langsung bisa jalan, itu nggak ada, butuh proses ya. Makanya kalian juga belajar juga harus proses, disimak dulu baik-baik ya, biar paham. Jangan langsung dicari tugasnya halaman berapa. Nah, jangan seperti itu, nanti penjelasannya kalian tidak paham, percuma ya. Baik, sebelum kita memasuki materi pelajaran Al-Quran hadis, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut ilmu pada hari ini bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita berdoa bareng-bareng ya, diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, langsung saja. Kalau sudah dibuka buku paketnya halaman 89, pelajaran yang ketujuh, surat At-Tin. Tahu surat At-Tin? Nah, nanti kita jelaskan di dalam materi ini ya, makanya disimak baik-baik. Surat At-Tin itu ada berapa ayat, diturunkan di mana ya, surat yang keberapa di Al-Qur'an, turunnya sesudah surat apa, nanti di sini dijelaskan semuanya ya. Makanya kalian simak baik-baik, jangan di-skip, apalagi dicepet-cepetin gitu ya, jangan. Manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menganugerahkan akal kepada manusia. Ya, kalian harus bersyukur ya. Karena Allah telah memberi akal kepada kita. Kita ini siapa? Manusia. Ya. Hewan diciptakan oleh Allah itu tidak dikasih akal. Ya. Nah, makanya kalian harus bersyukur. Kita ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dianugerahkan akal. Nah, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Ya. Kita tidak boleh tidak bersyukur ya. Karena nanti kita akan disiksa sama Allah kalau kita tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manusia adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga manusia harus bersyukur kepadanya atas apa yang diberikan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk sebaik-baik yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Siapa manusia? Ya kita-kita ini dikasih akal sama Allah. Ya, agar bisa apa? Agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana yang akhlak terpuji, mana yang akhlak tercela. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, mau pilih yang baik apa mau pilih yang buruk. Salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu taat dan patuh atas segala perintahnya. Patuhi perintahnya Allah, taati, ya. Dan menjauhi segala larangannya. Kalian harus jauh-jauhin nih larangan-larangannya ya. Mudah paham kan? Ya, yang dipatuhi dan ditaati itu apa? Yang dilarang itu apa? Selalu berperilaku baik dan senang menolong sesama juga merupakan cara bersyukur kepada Allah. Nah, harus saling apa? Saling tolong menolong, ya. Dengan akal yang diberikan oleh Allah, manusia diminta untuk bisa membedakan antara hal baik dan buruk, terpuji dan tercela. Kalian harus bisa membedakan yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kalau baik kita ikutin, kalau buruk kita tinggalkan. Ya, paham ya? Habis itu ya. Lanjut ke halaman 91. Nah, halaman 91. Tahukah kamu siapakah makhluk yang paling mulia di alam ini? Mengapa Allah mengatakan mereka ini makhluk yang paling mulia? Apa yang harus dilakukannya agar tetap menjadi makhluk yang mulia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari surah At-Tin berikut ini. Nah, lanjut ke halaman 92. Nah, kalian simak baik-baik nih ya. A. Surah At-Tin. Tahu lafal surah At-Tin. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Kenapa dinamakan termasuk surah Makkiyah? Karena surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekkah. Nah, surat ini kenapa disebut Makkah juga? Karena turun sebelum Rasulullah hijrah ke Yasrib. Yasrib itu di mana? Di Madinah. Surah ini diturunkan setelah surat Al-Burud. Jadi surat Al-Burud dulu diturunkan, setelah itu baru surat At-Tin. Nama surat At-Tin diambil dari lafaz At-Tin yang terdapat pada ayat pertama. At-Tin berarti buah tin. Nah, surat At-Tin ini artinya adalah buah tin. Mari kita pelajari melafalkan dan menghafalkan surat At-Tin berikut ini. Lafal surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, itu adalah lafal surat At-Tin. Dihafalkan ya. Ya, dihafalkan. Nah, dihafalkan. Masa nggak hafal sih? Harus hafal. Ya. B. Melafalkan surat At-Tin per lafal. Nah, ini kalian baca sendiri ya di rumah ya. C. Menerjemah surat At-Tin.
Setelah membaca dengan benar, perhatikan arti kata yang ada dalam surat At-Tin. Jika kalian memperhatikan arti kata yang ada dengan seksama, kalian akan dapat menerjemahkan surat At-Tin berikut dengan baik dan benar. Nah, ini mufradat surat At-Tinnya, kalian baca-baca sendiri di rumah. Langsung ke halaman 94, ya, terjemahan surat At-Tin. Setelah membaca arti perkata dalam surat At-Tin, terjemahkan surat At-Tin secara keseluruhan dalam bukumu. Kemudian cocokkanlah terjemahanmu dengan terjemahan berikut ini. Nah, ini nggak usah ya, nggak usah disalin karena di buku paket sudah ada, ya. Nah, ini kalian baca tuh dari ayat 1 sampai ayat 8, ya. Coba bacakan. Wattini wazzaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, pahami ya. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Maha Hakim yang paling adil? Ya, Allah itu adalah Maha Hakim yang paling adil. Hukuman Allah yang paling adil, ya. D. Kandungan surah At-Tin. Surah At-Tin mengajar kita bahwasannya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai bukti bahwa manusia makhluk yang sempurna adalah manusia diberi Allah akal, hati, dan nafsu. Bentuk tubuhnya pun melebihi keindahan bentuk tubuh makhluk lainnya. Demikianlah Allah mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat manusia agar tidak terjerumus dalam kehinaan. Orang-orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh. Mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan segala kesenangan, ya. Syaratnya apa? Mentaati, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya, ya. Nah, di sini ada cerita, ya, cerita dulu sedikit. Cerita bermakna. Nah, di sini ada Bank Syariah, ya, halaman 96. Fikri adalah seorang siswa MI yang tergolong hemat dan sering menabung. Fikri selalu menyisihkan uang sakunya dan menabungkannya di bank setiap akhir bulan. Ketika Amir kesusahan untuk membayar uang sekolah, Fikri membantunya dengan meminjamkan tabungan yang ia punya. Amir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amir sangat gembira dan berterima kasih kepada Fikri karena ia dapat melanjutkan sekolah dengan bantuan tabungan yang ia pinjamkan. Nah, itu salah satu sifat yang terpuji, saling tolong menolong. Hikmah dalam cerita. Allah memerintah kita untuk senantiasa tolong menolong dalam kebaikan.
Sebaliknya kita dilarang tolong menolong dalam kemaksiatan. Nah, itu tidak boleh ya. Mau berantem minta tolong, ayo kita pukulin dia. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua, ketahuilah pada harta yang kita miliki ada sebagian hak orang lain yang harus kita berikan. Berikanlah hak mereka dalam bentuk zakat, infak, atau sodako. Nah, ya, jadi kita tidak boleh pelit. Yang ketiga, ingatlah, belum pernah ada seseorang yang miskin karena rajin beramal. Sebaliknya Allah akan melipat gandakan kenikmatan kepadanya. Nah, tidak ada ceritanya orang yang ikhlas beramal itu jatuh miskin ya. Kita harus ikhlas kalau mau ngasih sesuatu, walau mau membantu teman kita harus ikhlas. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adab. Kecantikan itu bukan karena pakaian yang menghiasi kita, sesungguhnya kecantikan itu adalah kecantikan karena ilmu dan kesopanan ya. Rangkumannya kalian baca. Untuk tugas Al-Quran hadis, kalian kerjakan halaman 98 dan halaman 99 dan halaman 100 ya. Bagian A dan bagian B-nya saja yang kalian kerjakan ya. Ya, sekali lagi tugasnya ada di halaman 98, 99 dan 100. Yang dikerjakan bagian A dan bagian B-nya saja ya. Mungkin ini saja yang bisa Pak Ube sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau kurang baik atau kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.